Baik anak-anak Ibu, sudah jam 8 lewat 10 menit. Ya. Mungkin anak-anak Ibu bisa sambil periksa WA, mungkin ada teman yang kesulitan masuk atau bagaimana. Kita lihat dulu. Sementara nggak ada masalah ya. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, nanti boleh dibuka mic-nya, boleh dikasih tahu ya. Sementara sekarang suara saya terdengar kan? Terdengar, Bu. Iya, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Ya. Nah, baik anak-anak Ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Besar. Tak lupa salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di pagi hari ini untuk pertama kali kita mengadakan video conference untuk pembelajaran IPA di pertemuan ketiga kalau nggak salah ya, dengan saya ya. Ibu Halida, guru IPA di kelas 71 MTSN 3 Medan. Nah, anak-anak Ibu semua, mungkin dalam belajar IPA kita perlu sekali-sekali untuk melakukan video conference seperti ini untuk membuat variasi pembelajaran ya, tidak hanya melulu melalui WA maupun e-learning. Nanti ada beberapa variasi lagi yang mungkin akan saya buat, misalnya nanti anak-anak Ibu akan kita sama-sama belajar melalui aplikasi yang lain selain e-learning ya. Tentunya dengan panduan-panduan yang nantinya akan kita pelajari bersama, misalnya menggunakan Google Classroom ya, menggunakan Edpuzzle namanya ada ya. Banyak lagi nanti yang lainnya. Insya Allah nanti selama kita belajar IPA mungkin akan diselang-selingi ya. Nah, pertama kita kenalan dulu ya. Saya panggil satu persatu. Tolong menyaut ya. Nanti kalau yang saya panggil buka mic-nya ya. Saya mau lihat dulu anak-anak Ibu ini semua. Karena wajahnya kan baru nampak hari ini ya. Aska Fadil Al-Fatih. Mana orangnya? Oh ya, Muhammad Aska ya. Fadil Al-Fatih. Kemudian Ananda Hauro. Saya, Bu. Ya. Kemudian Anindya. Saya, Bu. Ya, Anindya. Ya. Kemudian Akila Humaira. Saya, Bu. Akila, oke. Arya Abiseka ya. Arya Abiseka, mana? Ada? Belum muncul ya? Arya Abiseka tadi ya, sepertinya dia menggunakan laptop ini. Aswinda Alika Putri. Saya, Bu. Oke. Kemudian Dava Khairul Ihsan. Saya, Bu. Ada? Saya, Bu. Fitriani Raju. Saya, Bu. Ya. Hasdea Cahayana. Saya, Bu. Oke. Ya. Haura Nadif Aditya. Saya, Bu. Ya. Jihan Alifa. Saya, Bu. Julianti Nadira Ahmad. Saya, Mana? Bu. Ya. Muhammad Arfan. Saya, Bu. Ya. Muhammad Fatan. Saya, Bu. Naura Sifa Askania. Ada? Saya, Bu. Ya.
buka kameranya ya, yang belum dibuka. Rahmat Rizky. Saya, Bu. Saya, Bu. Nauras, ya tutup lagi ke ininya ya. Siapa lagi ini? Raditya Murni. Saya, Bu. Ya. Rahmat Rizky. Saya, Bu. Ya. Rahmawati Barus. Saya, Bu. Ya, ada yang belum saya panggil? Udah semua kan? Bu, belum. Siapa? Bu. Oh ya. Oke, ada 21 orang siswa yang sudah hadir. Kalau misalnya berhalangan hadir di video conference juga nggak apa-apa, karena mudah-mudahan saya tidak lupa untuk merekamnya. Nanti rekaman videonya mungkin bisa saya share ke WA grup kita. Nah, mungkin Ananda juga nanti bisa untuk mengulang-ulang apa yang akan kita pelajari di hari ini. Baik, nah setelah perkenalan, saya akan lanjut ke materi kita ya. Sebentar dulu, ini sepertinya ada. Bentar ya. Ya, anak-anak ibu semua, dalam minggu ini mungkin saya akan merekap pembelajaran kita selama 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Karena mungkin di pertemuan berikutnya, minggu depan, kita sudah mulai ulangan harian untuk materi bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nanti ulangannya itu ada di e-learning nanti ya, di e-learning di bagian CBT-nya. Ya. Jadi ini materi pengukuran hari ini mungkin akan kita tuntaskan. Ya, nanti kalau ada materi-materi tambahan mungkin bisa saya share ke grup kita. Nah, Anda semua, saya akan tayangkan dulu ya materinya, share screen. Anda semua menunggu sebentar. Bentar ya, karena ini include computer sounds. Saya cari dulu di mana letaknya. Kalau tadi saya klik, ini udah nampak nggak tampilannya? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ini dia masih minta dicari mana letaknya. Sudah mematikan. Mic-nya tolong dimatikan ya, biar kita tidak terganggu. Aska Fadil Al-Fatih, tolong matikan mic-nya dulu. Mic yang masih hidup ya. Pan, hidupin lampunya, Pan. Masih proses mau menayangkan tayangan materi kita hari ini tentang materi lanjutan pengukuran.
Kemarin Anda semua sudah melakukan kegiatan pengukuran ya. Sudah ada yang mengumpul tugasnya, walaupun ada yang masih belum juga ya. Kalau sekarang sudah nampak belum tayangannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, saya ingin. Belum, Bu. Belum ya? Ya, yang belum mungkin menunggu proses itu ya. Sebentar, saya ingin besarkan layarnya. Saya belum menemukan di mana share screen-nya ya. Sebentar, view slide, hide presenter view. Di sini. Ya. Ini jelas nggak ini sama Ananda semua ya? Nampak bacanya? Nampak, Bu. Tulisannya nampak? Bu. Nampak, Bu. Bapak buka aja salah satu mic-nya, nampak tulisannya? Tulisan apa yang terlihat sekarang di layar? Belum. Pengukuran dengan satuan baku dan tak baku. Halo Ananda? Halo? Ya, Suara saya terdengar Iya, jelas? Bu. dengar, Bu. Jelas, Ya, Bu. Ya. Layar yang ada di layar ya layar yang ada sekarang nampak. Itu layar apa yang Ananda nampak? Pengukuran dengan satuan baku dan tak baku. Ya. Baik. Nah, ini materi kita hari ini. Nanti materi ini akan saya share ke e-learning UKBM-nya ya. Karena kita hari ini belajar tentang UKBM 3. Saya belum share memang ya UKBM 3 supaya jangan kamu dulu terpaku di situ ya. Jadi setelah nanti saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan UKBM 3, karena di UKBM 3 ini ada hitungan. Nah, pengalaman tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu, banyak siswa yang kesulitan, walaupun hitungannya sebenarnya sangat mudah, tetapi baik, kita mulai apa tujuan belajar kita ya hari ini. Yang pertama nanti, Ananda semua itu dapat membedakan satuan baku dan tak baku. Nah, jadi materi kita hari ini adalah satuan baku dan tak baku. Bisa membedakan mana satuan yang baku dan mana satuan yang tak baku. Ya. Kemudian nanti Ananda semua mampu menjelaskan apa kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Kemudian nanti yang ketiga, Ananda semua dapat memahami bagaimana cara mengkonversi. Mengkonversi itu artinya mengubah satuan dalam standar atau sistem internasional. Ya, ini tujuan belajar kita ini ada 3. Diharapkan nanti Ananda semua dapat mencapainya setelah Ananda semua menerima materi ini maupun nanti setelah mengerjakan UKBM kita yang ada di e-learning. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Ananda semua boleh buka mic-nya, boleh langsung menyela ya, maksudnya ya izin Bu, begitu ya. Nah, ada yang misalnya kurang jelas atau minta diulang dan sebagainya itu boleh ya. Baik, kita akan mendeskripsikan pengukuran sekarang. Mendeskripsikan itu artinya menggambarkan ya. Ini ada seorang anak ini, nampak kan anaknya kan? Ini ada seorang anak. Ya, kita sebut saja namanya misalnya Budi ya. Ini kira-kira untuk bisa melakukan pengukuran terhadap anak ini ya si Budi ini, kira-kira apa yang bisa kita ukur dari anak tersebut? Ya, Ananda semua yang bisa kira-kira apa yang bisa diukur dari dirinya? Tinggi badan. Oh iya, berat badan. Apalagi?
Tingginya, Bu. Ya, ukuran bajunya, ukuran sepatunya, ya kan? Iya. Nah, banyak yang bisa kita gambarkan atau kita deskripsikan pengukuran pada si Budi ini, ya, ukuran celananya berapa, ya, dan sebagainya. Nah, jadi tinggi massa ya. Jadi kalau orang selama ini menyatakan berapa berat badanmu, sebenarnya dalam IPA itu yang ditimbang itu adalah massanya, ya, massa tubuh, kemudian umurnya, ya, umurnya berapa. Nah, jadi pengertian pengukuran bisa kita dapatkan dari sini, yaitu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, disebut dengan besaran. Ya, sebelum kita mengerti tentang pengukuran, kita harus tahu besaran dulu ya. Jadi apa itu besaran dalam istilah IPA? Adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi tinggi badan ini kan ada angkanya nanti, misalnya 120 cm misalnya ya. 1 meter 30, 1 meter 50 misalnya tinggi badannya. Jadi ada di sini angka ya. Berapa berat badannya atau massa tubuhnya? Misalnya 40 kg. Itu kan ada angkanya ya. Berapa umurnya? 12 misalnya, 12 tahun itu angka. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa kita ukur dan dinyatakan dengan angka disebut dengan besaran. Ya, nah, Anda semua harus paham. Ada istilah besaran di dalam pengukuran nantinya yang harus kita tahu. Ya, itu pertama materi kita pertama. Kemudian kita lanjut. Nah, kegiatan mengukur. Di pertemuan yang sebelumnya, Ananda semua diberi tugas untuk mengukur panjang atau lebar meja yang ada di rumah Ananda masing-masing. Ya, kemarin disuruh mengukur pakai jengkal dan pakai penggaris atau meteran, ya kan? Jadi kita perhatikan dulu. Ini ada kegiatan mengukur. Ananda ingat kembali kemarin kegiatannya seperti ini, ya. Misalnya panjang meja yang diukur oleh seorang anak itu adalah 6 jengkal misalnya ya. Nah, 6 jengkal itu di sini panjang itu ya besarannya 6. Tadi kan ingat ya, besaran itu adalah sesuatu yang dinyatakan dengan angka ya. Jadi 6 kemudian ada di sini nilainya 6 ya. Oh, merupakan panjang. Jadi panjang meja, panjang itu disebut dengan besaran ya. Jadi pada kegiatan mengukur meja, mana yang disebut dengan besaran ya? Besaran itu adalah panjang ya atau lebar mejanya. Itu besaran namanya. Angka 6, ini angka 6 itu disebut dengan nilai ya, disebut dengan nilai. Sedangkan jengkal itu disebut dengan satuan. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini ada kegiatan mengukur. Ananda semua sudah melakukannya di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita lihat kegiatan mengukur ini, di sini dituliskan panjang meja 6 jengkal. Pada pernyataan panjang meja 6 jengkal ini, panjang itu merupakan besaran. Nah, jadi kalau ditanya contoh besaran apa? Contoh besaran itu panjang, ya, lebar, tinggi, ya, dan sebagainya. Pokoknya dia ada angkanya, ya. Volume juga termasuk, volume kan ada angkanya, ya. Apalagi kecepatan itu juga termasuk besaran, ya. Nah, jadi yang 6, angka 6 ini merupakan nilai. Sedangkan jengkal ini, jengkal merupakan satuan, ya. Nah, jadi seperti itu membacanya kalau ada pernyataan seperti ini di dalam IPA tentang pengukuran ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi kalau di atas mengukur panjang. Kalau yang di bawah mengukur lebarnya. Nah, ini ada panjang, ada lebar ya. Dia mengukur lebar meja. Kalau di atas menggunakan jengkal, kalau yang ini menggunakan penggaris ataupun meteran ya. Alat ukur, menggunakan alat ukur yang ada angkanya seperti ini ya. Jadi dia menggunakan penggaris di sini lebar meja 50 cm. Ya, lebar meja 50 cm.
Nah, ini artinya yang merupakan besaran yang mana? Lebar. Ini lebar ini adalah besaran. 50 itu apa? 50 itu nilainya. Ya. Sedangkan sentimeter itu merupakan satuan. Ya, Nanda. Jadi Nanda sudah mendapatkan istilah-istilah, ada besaran, ada nilai, ada satuan. Ya. Nah, ada contohnya masing-masing. Oke. Sampai di sini paham Ananda? Paham. Paham ya. Nanti kalau juga kurang jelas, insya Allah nanti rekaman dari kegiatan kita ini saya sharekan ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang, bentar, ini agak nge-lag dia. Masih yang tadi ya. Nah, coba kita sekarang mendeskripsikan pengukuran untuk kelinci, ya. Kita gambarkan bagaimana pengukuran kelinci. Apa yang bisa diukur dari kelinci ini? Berat, tinggi, berat, masa, berapa masa masanya Bu, apalagi? masanya, Ya, apalagi? Umurnya Bu, umurnya. Umurnya apalagi? Udah nggak tadi umurnya. Ya, kita lihat ya di sini ya. Patahnya. Panjang telinganya, jarak lompatan, frekuensi nafasnya, itu bisa diukur. Ya, berapa kali dia menghembuskan nafas itu bisa diukur. Ya, dekatkan tanganmu ke hidungnya, bisa nanti berapa kali hembusan nafasnya. Jadi frekuensi nafas. Jadi banyak yang bisa diukur ya dari kelinci ini. Ya. Nah, jadi ini dapat diukur. Ya. Yang dapat diukur itu kalau dia ada angkanya kan disebut dengan besaran ya. Sedangkan warnanya, baunya atau lucunya itu tidak dapat diukur. Ya. Karena kan kalau kita melihat kelinci kan kita senang melihat warnanya cantik gitu ya. Bulunya bersih misalnya. Baunya gitu ya. Kemudian dia lucu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak dapat diukur. Yang tidak dapat diukur itu bukan merupakan besaran. Jadi sesuatu yang dapat diukur itu adalah besaran, sedangkan sesuatu yang tidak dapat diukur itu bukan besaran. Misalnya kamu lihat temanmu, ih cantik kali gitu ya. Nah, itu bukan besaran karena dia tidak bisa diukur, tidak ada nilainya. Ya. Jadi Anda semua di sini Anda memahami apa itu besaran dan apa itu bukan besaran. Ya, jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Sedangkan bukan besaran itu adalah tidak dapat diukur. Ya, begitu. Ya. Paham ya Nanda ya? Sudah dapat istilah sekarang. Apa itu besaran? Kita lanjutkan ya. Ini ada kegiatan apa ini? Orang sedang mengukur badan untuk jahit baju ya. Ya, untuk jahit baju. Ya. Pasti Anda semua pernah seperti ini diukur, ya. Nah, biasanya ini mengukur lingkar dadanya. Lingkar dadanya kalau diukur bukan pakai penggaris 15 jengkal. Kalau misalnya pakai jengkal ya. Nih. Ini apa ini? 1 depa. Ini ada ukuran-ukuran ini ya, 1 depa. Nah, kita sekarang akan mengenal satuan tidak baku, ya. Jadi jengkal, depa itu adalah satuan tidak baku. Ya. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lainnya. Ya. Jadi kalau kita mengukur lingkar dada pakai jengkal, sekarang jengkal siapa gitu ya? Orangnya pasti beda antara si A dan si B, jengkalnya beda. Ada yang jengkalnya kayak gini Kak, ada yang pendek, ya. Ini Muhammad Rifai, tolong matikan mic-nya dulu ya. udahnya. Oke, saya matikan. Jangan ada yang bersuara. Oke. Ya, nanti kalau saya perintahkan untuk membuka, baru Anda semua membuka mic-nya.
biar kita fokus dulu. Jadi saya ulangi ya. Apa yang disebut dengan satuan baku? Satuan baku adalah hasil pengukuran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, nah Anda sekarang mendapatkan istilah lagi, ada yang disebut dengan satuan tidak baku, satuan tidak baku ya. Tadi ada besaran, ya, ada sekarang satuan tidak baku. Kita lanjut ya. Nah, agar hasil pengukuran setiap orang sama, ya, bagaimana caranya supaya sama? Karena kalau berbeda-beda susah tuh, ya. Nanti kalau tukang jahitnya mau menyuruh anak buahnya memotong bahan bajunya misalnya ya. Aduh, beda jengkal tangannya dengan jengkal tangan orang yang mengukur. Nah, bagaimana agar hasil pengukuran orang itu sama, ya? Maka harus satuan pengukur, Bu. satuan internasional, ya, harus digunakan sistem satuan internasional. Ya. Nah, jadi apa itu sistem satuan internasional? Ya, inilah dia satuan baku. Ya, kalau tadi satuan tak baku itu ada jengkal, ada depa. Ada orang zaman dulu itu kalau dia itu mau masak beras dia pakai muk namanya ya, yang terbuat dari kaleng susu misalnya ya. Itu adalah satuan tidak baku. Nah, kalau satuan baku itu adalah satuannya itu diakui secara internasional. Jadi sama semua, orang mengukurnya sama di seluruh dunia, ya. Nah, apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan penggaris mengukurnya, itu sudah baku. Ya, nanti kalau misalnya orang di mana-mana saja mengukurnya pasti hasilnya sama kalau mengukurnya benar. Ya. Contohnya apa? Contohnya meter, kilogram, sekon. Sekon itu detik ya. Jadi ketiganya ini merupakan sistem satuan internasional. Ya. Ini namanya sistem MKS ini ya, sistem MKS. Meter, kilogram, sekon. Ya. Ada lagi sistem CGS namanya, sentimeter, gram, sekon. Ya, ini namanya sistem CGS. Ya, Nanda. Baik, sampai di sini gimana kira-kira? Bisa mengikuti, paham? Paham, Bu. Harus konsentrasi ya, harus konsentrasi. Ya, kita akan lanjut. Karena nanti Anda semua akan mengerjakan UKBM 3 yang ada hubungannya dengan apa yang kita bahas ini. Baik, selanjutnya adalah tentang bagaimana cara mengkonversi satuan sistem internasional. Ya, mengkonversi itu artinya mengubah. Mungkin di SD Anda semua sudah pernah belajar tentang ini. Ya. Saya coba di sini. Bentar ya. Baik. Dalam satuan sistem internasional, ya, setiap jenis ukuran memiliki nilai satuan dasar. Contohnya panjang memiliki satuan dasar itu meter. Ya. Nah, untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil dari meter, dapat dilakukan konversi atau pengubahan dengan memberi nama awalan dan kelipatan. Ya, ini ada tabelnya. Jadi kita bisa mengganti daripada satuan itu menjadi satuannya bernama tera. Tera itu simbolnya T. Nah, kelipatannya adalah 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu berapa? Nolnya 12 ya. Nolnya ada 12, 10 pangkat 12. Ya. Kalau dia giga itu simbolnya G, ini 10 pangkat 9. Ya, 10 pangkat 9, 1 miliar ya. Nih, ya. Jadi 1 miliar, kalau dia 10 pangkat 12 berarti ada 1000 miliar. Ya. Sedangkan kalau dia giga itu 10 pangkat 9. Kalau mega dia 10 pangkat 6. Dikalikan dengan meter maksudnya. Kan satuan standar tadi meter ya. Kalau kilo dia 1000. Kalau hekto dia 10 pangkat 2. Ya, kalau deka dia 10.
ya. Kalau dia desi 10 pangkat negatif 1. Nah, kalau dia pangkat negatif 1, dia dibagi. Negatif 1 itu nolnya 1 berarti. Berarti 1/10. 1 dibagi 10. Ya. Kalau dia senti itu 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2 itu artinya nolnya 2. 100 berarti ya kalau nolnya 2. Jadi dia kalau dia negatif berarti dia dibagi. 1/100. 1 dibagi 100. Nah, seterusnya seperti itu. Ada mili, ada mikro, ada nano, ya. Baik, ya. Mungkin ini bisa sambil dipelajari nanti. Kalau nanti kurang paham juga boleh kita bertanya atau berdiskusi nanti di grup ya, di WA. Ya. Nah, ini nanti ada tugasnya di UKBM ini tentang mengubah ini ya. Jadi Anda semua harus paham ini bagaimana cara mengubahnya nanti. Ini masih memperkenalkan tabelnya dulu. Nah, saya kasih contoh ya, perhatikan ini contohnya. Bagaimana contoh mengubah satuan atau mengkonversi satuan. Kita perhatikan. Perhatikan ya soalnya ya. Ini ada 2 buah file. Ya, file itu biasanya berupa bahan perangkat lunak yang ada di laptop misalnya. Ada 2 buah file A dan B yang tersimpan pada sebuah folder di laptop. Ya. File A itu berukuran 2 GB. File B itu berukuran 500 MB. Ya, giga dan mega ini. Berdasarkan tabel konversi, manakah file yang berukuran paling besar? Ayo coba dicerna soalnya. Dicerna soalnya. Ada 2 buah file, A dan B. Yang A berukuran 2 GB, yang B berukuran 500 MB. Ya. Tadi kan ada tabel ya, nanti saya tunjukkan tabelnya lagi. Manakah file yang berukuran paling besar, yang A atau yang B? Ada anak-anak yang bisa menjawabnya dulu sebelum kita File A, Bu. tabelnya. File A. Yang A, Bu. File A, Bu. Semua pilih A, ada yang pilih B. B, Bu, B. Ada juga yang pilih B. Oke, kita lihat ya tabelnya. Kita lihat tabelnya ya. Ini dia tabelnya. Kita lihat. Nah, nih. Kita lihat tadi, apa tadi? Giga ya. Giga itu 10 pangkat 9. Mega itu 10 pangkat 6. Jadi mana yang lebih banyak nolnya? Abu. Ya, giga tadi. Berapa giga tadi? 2 giga ya? 2 giga tadi kan? Ya, Bu. Ya, berarti ada 2 dikali 10 pangkat 9. Ya kan? Jadi ada 2000 miliar ya. Ini 10 pangkat berapa ini? 9. Berarti 9 kan miliar ya. 2 miliar berarti. 2 miliar giga ya. Sedangkan mega 500. 500-nya 10 pangkat 6. Jadi kan paling banyak berarti giga ya. Paling besar. Berarti jawabannya adalah A. Ya kan? A kan? Kan lebih besar ini. Ya. Ya, Bu. Nolnya aja udah banyak. Nih. 2 giga. Dengan walaupun angkanya ini 500, tetapi lihat satuannya. Dia ini cuma mega ini cuma 10 pangkat 6. Sedangkan giga 10 pangkat 9. Ya. Giga 10 pangkat 9, sedangkan mega 10 pangkat 6. Ingat, kalau pangkat itu nolnya, jumlah nol yang banyak begitu. Ya. Jadi jawabannya adalah, kita lihat ya. Nih, 1 giga 10 pangkat 9, 2 giga berarti 2 kali 10 pangkat 9. 1 MB itu 10 pangkat 6, berarti kalau 500 MB, dia itu ada 5 dikali 10 pangkat 2, ini nolnya 2, boleh dijadikan 10 pangkat 2 dulu. Baru dikali lagi dengan 10 pangkat 6, yaitu meganya. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat 8. Ya, sedangkan ini adalah 10 pangkat 9, jadi lebih besar yang di atas. Ya, dia 2 dikali 10 pangkat 9, sedangkan yang di bawah 5 kali 10 pangkat 8, masih kalah 1 angka nolnya. Ya, Nanda. Jadi jawabnya adalah ini, ya, 10 pangkat 9 ini. Ya. File A lebih besar dari file B. Itu jawabannya. Ya. Paham Nanda semua? Gimana? Bu. Ada yang kurang? Bu.
Kalau minta diulang, boleh ya, diulang ya. Atau nanti boleh pasang raise hand-nya, apa namanya itu, tanda ini ya, tanda apa namanya ini, tangan itu melambai ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, nanti di UKBM 3 itu ada soal seperti ini ya. Amati satuan baku yang ada dalam mistar atau penggaris ya. Kata lain dari penggaris adalah mistar. Tuliskan satuan baku yang ada dalam mistar tersebut ya. Bandingkan kedua satuan panjang dalam mistar. Nah, nanti Anda lihat semua penggaris yang ada di rumah ya. Di situ dia ada dua satuan biasanya ya. Perhatikan itu nanti ada di situ satuan senti dan ada mili dengan garis-garis kecilnya ya. Nah, nanti Anda harus menjawab, bandingkan keduanya bagaimana kira-kira satuan senti dengan membandingkannya dengan satuan mili ya. Mili itu berapa senti atau sebaliknya senti itu berapa mili. Itu boleh Anda jawab di sini nanti ya. Di penyelesaian tugas UKBM nantinya. Kemudian ada lagi nanti tugasnya seperti ini. Ya. Ini ada gambar dari sebuah virus. Ya. Virus ini berukuran 10 milimikron ya. Milimikron. Kemudian virus bakteri ya. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 milimikron ya. Virus memiliki panjang 100 nanomikron. NM ini ya, lihat tabel nanti, lihat tabel itu. N itu singkatan dari apa, sedangkan mu ini singkatan dari apa. Nah, berdasarkan data tersebut, manakah berukuran lebih panjang bakteri dan virus? Untuk mengetahui jawabannya, Anda semua harus melihat tabel. Nanti di KBM ada tabel seperti yang tadi ya. Jadi Anda semua harus membandingkan, nanti dihitung ya, dengan cara seperti tadi, mana kira-kira yang lebih panjang, virus dan bakteri. Ya, itu nanti cara menghitungnya. Kemudian di sini juga nanti ada soal tentang menghitung jarak benda langit, ya, jarak benda langit antara bumi dengan matahari. Ya, Anda nanti akan diminta menghitung. Di sini satuan astronomi itu sama dengan 1 dikali 150 juta kilometer. Berarti satu astronomi itu adalah 150 juta kilometer. Ya. Kemudian kalau dia 2 SA, 2 satuan astronomi sama dengan 2 dikali 150 juta. Berarti 300 juta. Ya. Nah, 300 juta kilometer itu ya, kalau dibagi dengan 150 juta berarti dia 2 SA. Dibalik begitu ya, dibalik. 1 SA 150 juta. Berarti 150 juta kan 1 SA gitu artinya. Ya. 2 SA 300 juta. Jadi kalau dia 300 juta ada berapa SA? 2 SA dibagi 2. Gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaannya nanti ya. Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 SA. Berapakah jarak ini dalam kilometer? Mengapa semua ilmuwan dan produser penghasil barang-barang pabrik di seluruh dunia harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama? Ini Anda semua harus menjawabnya nanti di dalam UKBM 3. Kalau belum paham juga, ada materinya nanti di buku ajar kita ya. Siapa ini yang mic-nya masih hidup? Asdea. Nah, suaranya agak bising ya. Saya matikan dulu. Ini Muhammad Rifai juga. Oke. Bu, yang ini dikerjain, Bu. Iya, nanti saya kirim. Karena kalau saya kirim awal, nanti kalian terfokus ke situ. Nanti habis ini buka e-learningnya. Ya nggak apa-apa, karena waktu mengerjakannya kan nggak 1 hari ya. Yang jelas nanti saya kirim UKBM-nya ini yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Anda semua harus mengerjakannya. Ya. Jadi saya sengaja memang nggak masukkan dulu ke e-learning supaya kita fokus ke penjelasannya dulu. Gitu ya. Paham Ananda? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu.
Baik, kita lanjut ya. Nah, nanti di akhir UKBM, Ananda semua diminta untuk memberikan deskripsi tentang sebuah pohon jeruk dengan ada buahnya ini, ya. Di sini disebutkan misalkan kamu memiliki satu pot berisi tumbuhan yang sedang berbuah. Tuliskan paling sedikit 5 besaran dan satuan yang dapat mendeskripsikan pengukuran pot berisi tumbuhan. Ya, jadi kamu sekarang diminta mendeskripsikan tumbuhan. Besaran apa aja ada kira-kira di sini? Nah, kalau kita misalnya menimbang buahnya berarti besarannya kilogram dan sebagainya ya. Nanti Anda semua diminta untuk menyebutkan 5 besaran dan satuannya, ya, ya. Yang ada pada sebuah pohon jeruk yang ditanam di dalam pot. Jadi saat pot-potnya ini, saat tanah-tanahnya ini bisa dideskripsikan semua nanti, ya, itu nanti. Nah, nanti setelah Ananda semua menyelesaikan UKBM, mengikuti semua apa perintahnya, coba Ananda menilai diri sendiri dengan menjawab tabel penilaian diri yang selalu ada di setiap UKBM. Jadi Ananda semua harus jujur ketika ditanya. Kalau misalnya belum tahu, coba dipahami dulu. Ya, dipahami dulu, dibuka bukunya, dibuka UKBM-nya. Nah, jadi baru Ananda pastikan Ananda menceklis jawaban iya. Ya. Nah, ini memang tidak dituntut untuk benar atau salah, tetapi hanya kejujuran diri saja. Kenapa? Karena nanti kalau Ananda semua dapat menjawab iya, tetapi hasil ulangannya ternyata itu tidak sesuai. Karena nanti ulangan juga pertanyaannya dari yang ada di UKBM ini. Ya, berarti Ananda sudah tidak jujur karena tadinya kok jawab iya, tapi kalau dikasih ulangan, kenapa nilainya rendah seperti itu? Ya, jadi inilah selalu yang ada di UKBM kita. Ya, apapun dia yang ada di UKBM itu dikerjakan, ya. Karena kita tidak bertatap muka langsung, Ananda memang harus memindahkan jawabannya ke buku tulis. Tapi kalau nanti kita sudah tatap muka langsung, Ananda bisa langsung menjawabnya di UKBM yang tentunya akan dicetak untuk setiap siswa. Ya. Nah, jadi memang harus seperti itu dulu. Ananda pindahkan ke buku tulis, kemudian difotokan hasilnya. Masih ada mic yang hidup ya? Ya, live ya. Oke. Ya. Kita lanjut, kita lihat lagi. Masih ada nggak? Habis kayaknya ya? Habis ya. Nah, itu materi kita pagi ini tentang bagaimana cara mengerjakan UKBM 3 yang masih berkutat tentang pengukuran ya. Bagaimana mengukur, bagaimana satuan baku dan tak baku. Coba kita flashback kembali ya ke awal. Ya. Ini kita lihat ke awal dulu. Kita lihat tujuan belajar kita tadi. Mana dia ya? Ini tujuan belajar ya. Apakah kira-kira sudah tercapai tujuan belajar kita pagi ini? Yang pertama, tujuan belajarnya adalah Ananda semua dapat membedakan satuan baku dan satuan tak baku. Coba ya, yang saya panggil namanya buka mic-nya ya. Aswinda ada, Aswinda? Coba buka Ada, mic. Bu. Ya. Aswinda bisa nggak membedakan mana satuan baku dan mana satuan tak baku? Kalau satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapa saja akan menghasilkan pengukuran yang sama. Kalau satuan yang tidak baku adalah satu hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Iya, bagus sekali ya. Good. Ya, jadi Anda sudah paham ya. Diharapkan Anda yang lain juga bisa membedakan mana satuan baku dan satuan tak baku. Jadi contoh satuan tak baku itu misalnya menggunakan jengkal ya. Menggunakan ukuran depa. Depa itu kan satu rentangan tangan ya. Banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari kadang orang menggunakan satuan tak baku. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang bisa digunakan seluruh dunia ya. Misalnya menggunakan penggaris ya, menggunakan pemeteran dan sebagainya ya, timbangan ya.
dan lain-lainnya alat ukur ya yang bisa sama hasilnya untuk setiap orang ya. Baik, selanjutnya kita lihat pencapaian tujuan belajar yang kedua. Ananda diharapkan dapat menjelaskan kegunaan satuan baku dan dalam pengukuran satuan baku ya. Saya akan panggil di sini Atira. Ada Atira? Ya, Bu. Ya. Kira-kira apa gunanya satuan baku itu kalau kita mengukur, Atira? Ada yang bisa bantu? Atira masih berpikir barangkali ya. Kira-kira gunanya apa gitu ya? Satuan baku tadi adalah satuan yang bisa digunakan oleh semua orang. Jadi kalau dia bisa digunakan semua orang berarti bagaimana kegunaannya? Atira? Ada untuk menetapkan hasil ukuran nilai yang tetap sama Iya. dan berarti, sangat penting berarti ya kegunaannya ya. Sangat penting karena dia bisa semua orang ya kan Atira? Dan Iya, yang Bu. lainnya? Ya. Iya. Jadi kalau ditanya gunanya apa satuan baku ya supaya hasilnya sama tiap orang. Jadi siapa saja bisa menggunakan hasil pengukuran itu gitu ya. Kalau mau jahit baju udah ada data-datanya, dia mau suruh anak buahnya yang menjahit misalnya atau dia sendiri yang menggunakan, dia tinggal menggunakan satuan baku tersebut ya. Yang tentunya hasilnya sama dengan pengukuran. Ya, itu dia ya. Nah, yang ketiga adalah Ananda semua harus mampu mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Jadi untuk bisa mengkonversi gunakan selalu tabel ya. Selain tabel yang saya buat tadi, ada lagi tabel yang lain yang bisa nanti Ananda temukan di buku kita ya, di buku bahan ajar maupun buku yang Ananda pegang sekarang, misalnya yang ada di rumah gitu. Itu pasti ada di situ tabel konversi namanya. Tabel pengubahan dari satuan. Jadi bisa digunakan ya. Nah, jadi diharapkan tujuan belajar kita pagi hari ini Anda capai semua. Untuk bisa lebih sempurnanya lagi, Anda semua nanti harus mengerjakan UKBM ya. Nanti akan saya share setelah kita pertemuan ini. Nah, baik sebelum kita tutup, ada dari Ananda yang mau bertanya atau apa saja, boleh di luar topik kita ini. Silakan Ananda. Buka mic-nya. Atau pasang raise hand dulu biar saya lihat di sini siapa yang mau bertanya begitu. Ada? Tidak, Bu. Pas ya. Ya, siapa yang mau bertanya? Buka mic-nya. Tidak ada yang bertanya ya? Baik, berarti kan kalau nggak ada yang bertanya mungkin paham semua. Tapi kalaupun nanti ada terlintas ingin bertanya dan sebagainya, boleh disampaikan melalui WA grup kita ya. Barangkali pagi hari ini sekian dulu video conference kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ananda semua. Untuk sementara kita yang hadir adalah 27 orang ya. 27 orang. Tidak apa-apa mungkin yang lainnya berhalangan, mana tahu entah nggak ada pulsanya ya. Jadi nggak apa-apa, nanti dia bisa lihat di grup rekaman dari kegiatan kita ini. Nanti akan saya sharekan di grup, mudah-mudahan nanti hasil videonya ini bisa untuk di-sharekan ya Nanda semua. Nanda juga bisa mengulang-ulang bagaimana penjelasan kita tentang materi kita pagi hari ini ya. Nah, baik demikian saja Nanda semua ya. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua jangan lupa jaga kesehatan karena lingkungan kita sekarang masih juga belum kondusif ya. Ikuti protokol kesehatan dengan baik ya Nanda. Mudah-mudahan kita semua ya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan kita dapat bertatap muka secara langsung di sekolah kita di Sanawiyah Negeri 3 Medan ya. Baik, demikian saja Nanda.
Anda semua dapat keluar atau leave dari ini room, saya masih akan mengambil absen Ananda di sini ya. Jadi absen juga bisa diambil di ruangan ini selain dari e-learning. Ya, tapi Anda nggak perlu mengisi absen karena dia sudah langsung di sini terkoneksi ya. Baik, silakan Ananda semua. Sebelum saya tutup ya, saya akan mengambil absennya dulu. Tapi sebelum kita ini beranjak, kita foto bersama dulu ya. Sudah ada yang keluar ini belum kan? Bentar ya, saya ambil foto bersama dulu. Buka kameranya semua. Kita akan foto bersama ya. Buka kameranya ya. Bentar, saya ambil. Tuh masih banyak yang belum buka kamera tuh. Ayo buka kameranya. Kita ambil foto dulu. Satu. Ini siapa yang masih belum buka kamera itu? Kita lihat ya. Muhammad Arfan, buka kameranya. Udah selalar ya? Yang lainnya belum pada buka kamera. Ya kita foto sebentar. 1, 2, 3. Ya, Bang Arfan tadi belum buka. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Ntar saya simpan dulu. Di sini. Oke. Dulu ya. Tahan dulu. Oke. Saya akan share screen. Caranya keluar dari sini. Oh ya, stop presenter. Presenter. Oke. Udah, ya. Sekali lagi kita ini ya, saya buka lagi kameranya. Saya foto lagi. 1, 2, 3. Saya simpan dulu. Bentar. Masih proses. Saya buka layar yang lain karena ini baru layar yang ini. Ini cara buka layarnya ya. Saya buka layar yang lain. Nih di sini ada layar Muhammad Arfan, ada Aska, ada Aswinda. Saya buka layar yang lain. Kamera. Oke. Sudah kita ambil fotonya semua. Anda sekian dulu ya. Selamat belajar ke materi. Tapi kita jam 9.04. Saya akan share dulu materi UKBM-nya ya. Ya, baik. Saya akan matikan layarnya dulu. Ya. Lagi. Mode.
tadi Ananda, ini akan kita ambil fotonya lagi, sekali lagi. Screen, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat gayanya dulu. 1, 2, 3. Oke. Ambil lagi. Efek. Sip. Nah, jadi habis ini saya akan sharekan dulu KBM-nya. Anda semua bisa menunggu ya. No. Ini, tangan ini. Bilang apa? Terima kasih dulu. Terima kasih. Iya, kasih Umi. Udah masuk kamar yang mana? Baik sama Kak. Memang orang kamar. Terima kasih. Ibu udah keluar nih. Kayaknya siap lah. Matikan Ibunya aja. udah keluar. Ibunya udah keluar.
Tidak boleh keluar. Woi. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foto. Jangan marah-marah dan 1, 2, 3. Keluar, guys. Bersama. Tinggal 7 orang. Mungkin udah boleh keluar ya? Ya, sudah bisa keluar. Masuk grup. Assalamualaikum. Assalamualaikum.